Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen ini merupakan salah satu materi yang menarik ya, terutama di bidang pemasaran. Karena pada dasarnya sebenarnya ketika seorang mahasiswa di konsentrasi pemasaran itu melakukan penelitian atau membuat skripsi, maka yang dibahas itu sebenarnya adalah tentang perilaku konsumen. Biasanya kan skripsi itu berhubungan dengan motivasi konsumen, kemudian kepuasan konsumen, loyalitas konsumen, ya kan, proses pengambilan keputusannya dan lain-lain. Nah, jadi perilaku konsumen ini berhubungan dengan sebuah ilmu dalam pemasaran yang menganalisis atau mengetahui bagaimana seorang konsumen itu bisa mengambil keputusan ketika melakukan pembelian, ya kan. Kemudian bagaimana konsumen itu mengevaluasi apa yang setelah dikonsumsinya tersebut, sehingga keputusannya si konsumen itu akan membeli kembali atau dia itu memutuskan untuk berpindah ke produk lain. Nah, dalam ilmu pemasaran, perilaku konsumen ini semakin penting, karena dalam ilmu pemasaran itu titik awal strategi pemasaran itu adalah kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini bisa ditemukan itu dengan cara mencari tahu dulu apa sih selera dari konsumen. Jadi berbeda dengan di masa lalu, di mana kalau strategi pemasaran itu adalah si konsumen ini dia tinggal si perusahaan ini tinggal menciptakan produk saja. Jadi dia itu tentukan apa produk yang bisa dia kembangkan, kemudian diciptakan, dan itu yang ditawarkan kepada konsumen-konsumen. Konsumen tinggal memilih, tinggal ini saja, mengkonsumsi saja. Puas tidak puas ya tidak ada pilihan lain, tapi itu di masa lalu. Kalau di masa sekarang, di mana perusahaan itu sudah memberikan banyak sekali pilihan, di antara pilihan-pilihan tersebut berbagai macam kualitas, berbagai macam harga, berbagai macam variasi, sehingga konsumen di zaman sekarang tidak bisa lagi seperti itu. Konsumen itu ketika dia merasa tidak puas, dia itu bisa langsung berpindah kepada produk saingan si perusahaan tersebut. Nah, sehingga si perusahaan itu harus mencari tahu dulu apa sih selera konsumen sebelum dia menghasilkan sebuah produk. Konsumen itu pada dasarnya dia tidak tertarik pada harga saja. Jadi tidak selalu konsumen itu dia akan memilih harga yang termurah, tidak, ya kan? Ada kalanya konsumen itu justru ketika diberikan harga yang tinggi, harga yang tidak masuk akal, harganya justru itu yang dikejar. Seperti contohnya beberapa produk yang mengandalkan prestise gitu ya, mengandalkan kebanggaan, seperti produk seperti iPhone dan lain sebagainya. Justru ketika harganya semakin mahal, maka konsumen akan semakin antri untuk mencari produk tersebut. Nah, dalam perilaku konsumen ini ada beberapa tahapan sebelum konsumen itu mengambil keputusan, ya kan? Ada beberapa tahapan dalam perilaku konsumen itu. Tahapan pertama adalah konsumen itu tumbuh keinginannya atau muncul kebutuhannya. Jadi ada sesuatu yang harus dia penuhi dengan membeli atau mengkonsumsi produk maupun barang maupun jasa gitu. Nah, misalnya kalau seorang manusia itu kan punya banyak sekali kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan, minum, ya kan, tidur, istirahat, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya adalah kebutuhan. Ada lagi kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti kebutuhan untuk berlibur misalnya, kebutuhan untuk hiburan, kebutuhan lain-lain. Itu timbul kebutuhan. Karena ada kebutuhan tersebut, maka muncul peluang dari perusahaan untuk menyediakan barang maupun jasa. Nah, kemudian setelah muncul kebutuhan, maka si konsumen itu akan melakukan evaluasi. Dia akan melakukan evaluasi, maksudnya dia akan mencari tahu apa saja alternatif yang bisa dia beli gitu ya, atau yang bisa dia konsumsi. Dia akan mempertimbangkan diantaranya seperti kualitasnya atau harganya dan lain-lain sebagainya. Maka dari berbagai macam pilihan alternatif tersebut, maka dia akan tentukan pilihan. Nah, itu adalah yang ketiga, ya kan, itu adalah proses yang ketiga. Nah, ketika dia tentukan pilihan, tentu itu berdasarkan preferensinya dia, seleranya dia, kemampuannya dia, dan lain-lain sebagainya. Tahapan berikutnya adalah melakukan konsumsi, ya kan, barang maupun jasa tersebut. Kemudian yang ketiga, setelah dia melakukan konsumsi, dia akan evaluasi lagi. Jadi tadi dia evaluasi alternatif, sekarang dia melakukan evaluasi setelah melakukan konsumsi. Keputusannya ada dua, bisa jadi dia merasa puas atau bisa jadi dia merasa tidak puas, ya kan.
Apa yang menentukan kepuasan dari konsumen itu tersebut? Yaitu harapannya. Jika harapannya tinggi, sementara yang didapatkan lebih rendah, maka dia tentunya tidak puas, ya kan? Tapi jika harapannya rendah, dia misalnya mengharapkan produk ini biasa saja, tapi ternyata kenyataannya lebih baik, maka dia akan merasa sangat puas. Nah, disitulah si konsumen ini akan merasa loyal terhadap produk tersebut. Nah, inilah beberapa tahapan dalam perilaku konsumen. Jadi ini merupakan suatu hal yang menjadi kunci ya di dalam pemasaran, karena pemasaran itu pada intinya adalah dia menemukan apa selera dari konsumen. Setelah dia temukan selera dari konsumen, kemudian dia akan berusaha menyediakan produk yang sesuai dengan selera tersebut, sehingga pada saat konsumen mengkonsumsi dan melakukan evaluasi atas produk tersebut, maka dia akan merasa puas dan kemudian dia itu akan dia itu akan loyal terhadap produk tersebut. Oke, demikian saja video singkat kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.